Pemilik Street Coffee satu ini begitu menikmati perjalanan. Ia bahkan pernah berjualan kopi lintas kota dan begitu menikmati hal-hal yang dia temui di perjalanan. Ada romantisme tersendiri dari perjalanan yang dia lakukan sambil berjualan kopi dengan Vespanya itu. Dan begitu kini ia mendapatkan tempat untuk singgah untuk berjualan kopi, hasrat untuk selalu berkeliling itu masih ada. Bahkan tak jarang setiap malam dia masih berkeliling untuk memuaskan hasrat tersebut. Padahal ia mendapatkan sebuah rumah legendaris dari sinias ternama berasal dari Jogja sebagai tempat untuk berjualan tanpa membayar sewa sama sekali. Inilah cerita dari Street Coffee Satu Juan. Ya, nama saya Arifin Rosadi dari Satu Juan. Satu Juan tuh kopi kelilingan, Mas. Asalku dari Sukoharjo, satu kota kecil di kota Solo. Dan sekarang saya tinggal di Kalasan, tepatnya di dekat Prambanan, di Desa Bogem. Sekarang aku tinggal di Omah Jayeng yang dulunya sekretariat JAF. Sekarang mungkin ya jadi museum pribadinya Garin Nugroho. Ya, tinggal di kota tapi suasana desa. Kenapa kok bisa dari keliling, dari awalnya yang keliling, kok bisa tiba-tiba dapat tempat museum legend ini gimana? Ya, awalnya dulu karena temen sih, Mas. Temen mengenalkan diri kepada Mas Ari. Ari itu namanya, Mas Ari itu pemilik Poka. Itu sebagai pengontrak rumah ini dan dipercayai untuk merawat dan ya memanfaatkan tempat ini sebagai ya ruang bertumbuh bersama. Ya oke-oke aja sih, menguntungkan soalnya gitu. Terus akhirnya memutuskan dari berkeliling untuk stay di sini gitu atau gimana? Ya stay-nya mungkin produknya aja, tetap hatinya di kelilingan. Gimana tuh? Maksudnya gimana? Ya mungkin kita nanti bukanya pagi sampai sore stay di sini ataupun sore sampai enggak larut malam sampai 9 apa jam 8 gitu terus lanjut kelilingan. Biasanya di Prambanan ataupun kalau event-event Vespa atau seni atau kalau pagi di Sunmor UGM itu kita menjajakan diri untuk berdagang di situ. Berarti kenal Mas Singgih? Mas Singgih itu? Komster? Komster, iya. Kita nggak kenal cuma mungkin satu komunitas ya. Vespa dan sama-sama penghobi Vespa, sama-sama kopi keliling. Mas Ronggo, Kopi 73 yang di 73. ya itu ya tekin kontak tapi nggak begitu kenal. Kenapa Mas kalau sudah memiliki tempat yang untuk tetap kayak gini kenapa masih jiwanya masih berkeliling tuh gimana? Kenapa? Ya mungkin setiap hari itu mendapatkan sesuatu yang baru dan lebih ke apa ya? Jati diri mungkin ya. Jati dirinya udah kelilingan gitu. Kalau di pinggir tempat ini kayak terkekang mungkin ya. Iya. Ya mungkin jiwanya di situ. Pernah berkeliling sejauh Mas kalau sama dengan Vespanya jualan kopinya? Ya Vespa kelilingan ini udah kalau di barat mungkin sampai Jawa Barat ya, sampai Subang waktu itu. Kalau nanti Juni ada agenda ke Bandung. Kemarin ada event di Kediri, kita juga berangkat ke Kediri, Vespaan sambil jualan sama istri. Terus kalau ke pantai-pantai itu pantai selatan udah semua. Terus gunung-gunung Sindoro, Sumbing, terus Magelang sambil jualan kopi, terus event-event kesenian gitu kita hadir juga, diberi ruang kecil untuk berjualan dan ya intinya kita melakukan kesenian, terus melakukan kreativitas sambil mencari nafkah di situ. Nah, jualannya itu selama perjalanan atau sesudah sampai di tempat? Itu kebanyakan sesampai di tempat. Tapi kalau kita di pom bensin terus berhenti ada yang mau mencoba, mau kita layani, tetap layani. Nah, terus akhirnya kan mendapatkan kesempatan untuk buka di sini gitu dan karena sudah di pasar tempat ini mau tidak mau ya bukan mau tidak mau ya memang tetap apa ya kayak tanggung jawab di sini dan dibuka di sini gitu meskipun tetap nanti malamnya berkeliling atau sorenya berkeliling gitu. Iya benar. Jadi kayak di sini tuh sebagai rumahnya, terus kita ada kewajiban lain untuk apa ya mencari rezeki lain di luar dan memang itu sebagai pekerjaan utama. Kalau memang sama-sama menguntungkan, kenapa tidak gitu. Tapi berjualan kopi di jalanan itu menguntungkan nggak Mas? Sejauh ini menguntungkan karena nggak ada retribusi, nggak ada sewa tempat dan terlebih lagi apa ya kita menekan kos yang kecil tapi dengan harga yang sama dengan coffee shop. Ya maaf apa saja yang punya coffee shop kita agak menang dikit di HPP mungkin ya. Gitu.
kan ada nih mas street coffee yang mangkal di satu tempat tertentu gitu dan tetap ada retribusinya juga gitu kan ada. Nah kalau kamu pernah nggak sih kayak mangkal di satu tempat tertentu kecuali ini ya, yang bayar retribusi juga gitu? Ya sempat ada kayak dulu pernah di di daerah alun-alun Kidul itu ada retribusinya, sempat dilarang juga, terus di alun Lor sempat juga tapi dilarang akhirnya. Terus sempat buka di Gedong Tengen deket Sarkem itu, sempat buka di situ berapa malam. Awalnya gratis tapi lama-lama diminta retribusi dan dilarang karena mungkin semakin ramai dan mengganggu aktivitas kayak angkringan gitu mungkin. Tapi sejauh ini aman-aman sih, nggak begitu banyak yang meminta retribusi. Masalah terbesar kopi jalanan itu kan kalau hujan. Iya benar. Nah, gimana kamu yang sudah malang melintang sana sini mengakali hujannya itu gimana tuh? Ya kita nggak bisa berdamai dengan, nggak bisa merubah cuaca, tapi kita bisa berdamai dengan itu, pindah tempat ataupun pulang gitu. Tapi kebanyakan pulang sih. Kebanyakan pulang. Tapi sempet ada pelanggan yang nekat, nggak apa-apa mas, hujan-hujan cuma dikit gitu, kayak kita minum kopi air hujan gitu, kayak lagunya Slank. Tapi ya banyak dokumentasi yang waktu hujan pelanggan masih nekat gitu. Ada juga sih. Ada. Ya. Tapi kan hal yang kayak kopi hujan dan hujan itu kan akan sedikit teratasi saat kamu stay di sini gitu ya. Yeah. Atau gimana? Jadi kalau misalnya pas hari ini benar-benar hujan ya udahlah aku stay di sini aja gitu juga nggak? Iya, itu pikiran normal dan itu memang terlintas di pikiranku kalau hujan memang di sini. Kalau kelilingan itu kalau untuk musim kemarau atau memang cuaca lagi cerah banget biar ya sama-sama nyaman lah. Gitu. Sejauh ini di sini nyamannya. Kalau sampai di tempat ini mas, di tempat ini tuh jadinya kamu apa kayak sewa kah, kerjasama kah atau gimana? Ya sejauh ini belum ada sewa. Ya kita masih saling menguntungkan. Kerjasama juga bisa ataupun partner bisnisan. Jadi kita bagi hasil ya kedepannya kayak gitu, bagi hasil biar sama-sama enak. Berarti kamu benar-benar yang dari awal ini awal kamu di sini itu rumah kosong gitu atau gimana mas? Awalnya ini museum yang tutup cukup lama. Terus ya ada penyewa yang peduli dengan ini untuk menghidupkan lagi. Intinya mau menguri-uri museum yang mati suri gitu. Terus ya memang kita satu visi dan misi intinya untuk menghidupkan museum ini lagi, terus bersinergi bersama membersihkan, terus merawat dan membangun lagi, tidak menghilangkan bentuk aslinya. Intinya kita menggugah raksasa yang sedang tertidur dan memang tertidur pulas. Ini biar bangun dan memberikan pamornya lagi. Sempat tutup mati suri berapa lama mas? Kalau terdata sih dari tahun 2019 ya mungkin. Tapi kalau arsip-arsip foto-foto kayak ada kunjungan workshop film gitu, mungkin setiap bulan ada. Cuma kalau tutupnya itu 2019. Berarti pas kamu kesini benar-benar berantakan total ini tempatnya? Iya, karena banyak tumbuhan kan dan memang modelnya kayak gini ya, awal datang itu ya itu isinya tumbuhan di mana-mana. Terus lama kosong di kota juga banyak barang-barang peninggalan kelitih mungkin ya, kayak senjata-senjata itu dilempari ke dalam. Iya. Sempat nemuin kayak sajam-sajam yang karena gerbang gerbang jadi tertutup terus dilempar dari luar mungkin. Ini kan jatuhnya kayak museum galeri ya, galeri. Ya, galeri pribadi. Dan bangunannya sudah masuk cagar budaya. Di sini semua kesenian akan tercurahkan seperti tari, terus seni rupa ya, sini buat melukis, mematung, ada juga membatik juga di sini. Terus workshop film di sini juga sering dibuat itu. Nah, itu kan ini dari segi museum yang kayak ya galeri, museum budaya dan lain-lain, sedangkan kamu itu yang Vespa jalanan. Menurutmu bentrok gak sih mas antara tujuanmu street coffee dengan ini tuh museum yang benar-benar kayak budaya banget itu? Memadukannya itu susah gak sih? Ya memang visi misi dari awal sebelum gabung di sini kita udah mengangkat tema berbudaya dan semangat.
semangat dan berbudaya. Itu terlihat dari kopi street itu kan dari kesemangatan. Terus kita lihat dari Vespanya ini kan berbudaya. Terus ya kita bisa bersinergi karena punya visi misi yang sama itu mungkin di awalnya. Terus makanan dan minuman yang saya angkat di sini juga dari street, tapi kita memilih produk yang premium kayak jamu-jamu yang udah diekstrak, terus kopi-kopi yang memang origin, nggak campuran, nggak sasetan gitu. Terus kita bawa lagi makanan seperti martabak, seperti putu gitu-gitu. Nanti ke depannya ada cireng tapi dari premium produk gitu. Ya mungkin kita bisa sinergi di situ. Walaupun dari street, tapi kita nggak menghilangkan nilai budayanya itu. Nah, awalnya di sini kamu langsung di tempat itu atau gimana? Atau cuman boleh di mana gitu? Awalnya kita pakai Vespa parkir di sini, terus sempet di dalam situ. Tapi kan lama-kelamaan mungkin nggak terlalu proper dan memang nanti makan banyak tempat gitu. Jadi kita memanfaatkan space yang ada dulu, kita bikin bar di sini. Walaupun sederhana tapi paling nggak bisa buka kalau hujan atau panas. Kalau pakai Vespa kan tetap kehujanan di sini awalnya itu. Terus ya itu bertumbuh. Ada kayak nantinya pengen barnya itu biar lebih proper, terus ganti setup gitu nggak sih Mas rencananya? Rencana mungkin tambah meja ataupun memang mengikutin momen ataupun event-event spesial event di sini. Kalau kita untuk slow bar nanti bikin meja kayak spesial event gitu ataupun mengikutin zaman. Kita kalau memang zamannya di slow bar nanti kita buat setopan slow bar. Sini tetap buat produksi tapi kita buat kayak kayak sewing gitu. Buat sewing gitu. Kenapa nggak langsung dipatenkan slow barnya di mana gitu, di salah satu titik itu? Ya mungkin karena ini bangunan dari cagar budaya, jadi kita nggak bisa merubah dan memanfaatkan yang jangka panjang. Kita tetap spesial event gitu aja. Soalnya di sini tetap buat kegiatan tari ataupun melukis buat teman-teman yang bergerak bersama di sini. Ya intinya kita nggak bisa jangka panjang, tapi spesial event gitu kita mungkin akan realisasikan. Ada event-event tertentu. Betul. Dibikin berdasarkan dari event-event itu ya? Iya. Iya. Sebenarnya, kalau yang ini sebenarnya sudah mulai buka belum? Ini belum mulai buka. Paling tamu-tamu itu dari kalangan pribadi dan memang pengunjung museum yang memang ngotot pengen ke sini. Awalnya sih belum resmi buka. Tapi mencoba untuk ya konsisten melihat marketnya gimana, terus atmosfer kalau siang gimana, kalau malam gimana. Oh ternyata ngambil timing itu butuh waktu. Iya sih. Ini ternyata bagusnya kalau sore sih. Sore ya? Sore, keren. Tapi karena ini belum buka, itulah kenapa kamu masih berkeliling juga ya? Iya, masih banyak waktu untuk berkeliling. Tapi sebenarnya kamu ada basic barista gitu nggak sih Mas dulunya tuh? Basic barista ya mungkin sih, dari pekerjaan awal. Apa? Ada sih. Ya di bar dulu pernah ngebar, terus pernah di F&B produk juga, di perhotelan dulu. Pernah 3 tahun di Dubai, di Conrad, dan itu memang diolah segitian muka untuk bisa semua departemen dikuasai. Gitu. Di Dubai itu jadi barista atau di hotel Mas? Jadi barista di hotel. Oh jadi barista di hotel Iya, di Dubai? Oh. Iya, sempat juga di luar hotel tuh di Kahwati, tapi nggak begitu lama. Terus yang lama itu di hotel. Ya walaupun 6 bulan ganti, tapi sempat merasakan jadi barista di situ. Ya intinya semua itu mengalir dengan sendirinya dan ternyata menemukan feel-nya di situ, di barista. Kenapa tidak lanjut di sana gitu dengan gaji yang mungkin lebih besar gitu? Ya mungkin kalau tawaran untuk kembali itu ada dan pikiran untuk kembali itu ada, tapi ternyata feel yang nyaman itu di Jogja. Di Jogja ya? Spesifik ya? Spesifik di Jogja. Tapi kalau untuk kenyamanan ya mungkin kebutuhan, nantinya kalau kebutuhannya mendesak dan kan ya terbang aja ke sana gitu. Ya, Pak. Nggak menutup kemungkinan untuk kembali lagi itu ya? Iya. Ya? Untuk kembali ke sana. Jadi kamu balik dari Dubai ke Indonesia itu tahun 2023. 2023. Iya. Itu langsung kelilingan. Belum kelilingan. Waktu itu kita nikah dulu, Mas. Nikah dulu. Nikah dulu terus
kepentok pekerjaan tuh, aku pengen kerja gitu. Oh, ternyata ada temen nawarin suruh handle hotel di Bali namanya Legian Village. Di sana untuk ya intinya nggak perlu sertifikat, tapi aku menyadarkan diri untuk mengambil sertifikat di LPK aku dulu, namanya Pacific Marine, dan itu aku ngambil di situ malah suruh stay di Jogja untuk membantu di situ. Oh. Tapi ya sering berjalannya waktu, aku di situ suruh roasting, suruh ngebar, suruh ikut event-event gitu. Malah nyamannya kelilingan gitu. Akhirnya aku kelilingan di situ. Oh, berarti awal mula kelilingannya itu baru 2023 itu? Enggak, awal kelilingannya oh ya bener, 23 terakhir. Oh. 23 akhir. Kalau bulannya lupa sih, Mas. Mungkin ya Juni apa November gitu loh. Akhir-akhir tahun kemarin. Belum lama, paling ini ya menginjak setahun tahun ini. Mungkin setelah kelilingan gitu dan akhirnya ini Yeah. sudah dapat. Terakhir Mas, harapanmu ini nanti bakal gimana? Harapanku ya ini sebagai langkah awalku punya kedai ya mungkin ya. Langkah punya kedai terus mengelola sendiri. Ya kedepannya bisa menghidupi di sini, bisa menjadi tempat bertumbuh, bisa jadi working space ataupun tempat-tempat kreatif, teman-teman nugas. Di sini kita bisa menikmati suasana ngopi di era tahun 1900-an ya. Bangunan ini berdiri 1882. Nah, jadi ya ini memang cagar budaya yang real dan di tengah kota masih bisa merasakan sejuk, banyak pohon. Kalau malam ada luwak datang, Mas. Oh iya. Real itu luwak. Terus kucing-kucing di sini ya nyaman gitu. Burung-burung masih ada di tengah kota Jogja di Pakualaman loh. Pengalaman. Ya terus ya selain untuk mencari rezeki, kita mencari banyak koneksi di sini. Kedepannya seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Ya. Semoga sukses. Amin. Thank you Mas Larka. Sukses juga. Lu mana dia? Berapa menit total? Tahu.